Halo teman semua dimanapun berada, ketemu lagi sama aku, Eka. Baik, dalam sesi kesempatan kali ini kembali lagi di dalam podcast sesi kelas psikologi. Sebelumnya aku mau menyapa kalian semua nih, pendengar setia dari podcast yang aku bikin ya. Semoga kalian semua sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Selamat menikmati sesi kelas psikologi ya, dan selamat menerapkan apa yang sudah kita dengarkan dan apa yang kita sharingkan. Besar harapanku apa yang udah aku sharing ke teman-teman semua bisa kita praktekkan bersama-sama. Baik, dalam materi kali ini teman-teman, aku mau sharing seputar komunikasi ya. Nah, semoga nanti bermanfaat dan silahkan atur posisi duduk senyaman mungkin atau posisi tiduran dan lain sebagainya. Namun sebelum kita mulai, gak bosan-bosannya aku ngingetin, apa ya kira-kira? Nah, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Dan apabila video ini bermanfaat, share juga kepada teman, karib kerabat, dan sahabat yang lain. Oke? Baik teman-teman sekalian, jadi selama masa pandemi ini ya, banyak banget pelajaran yang aku dapat, pelajaran yang bisa aku terima, terutama dalam hal berkomunikasi atau berbicara kepada seseorang atau kepada diri sendiri. Dengan terbatasnya pertemuan kita kepada orang lain ya, itu jadi bikin kita bisa memfilter hal-hal apa saja yang ingin kita sampaikan atau hal-hal penting apa aja yang harus kita ungkapkan kepada seseorang yang bertemu dengan kita. Nah, tapi kabar baiknya dari situasi ini kita bisa meningkatkan level kualitas diri ya, sehingga nanti pada saat kita ketemu lagi sama orang lain, wah ternyata si X ini punya kepribadian yang baru. Yang tadinya dia suka ngomong kosong, sekarang nek omongan berbobot tenan nih, berbobot betul. Nah, gitu teman-teman. Nah, semoga bersama-sama setelah kita mendengarkan atau menyimak apa yang akan aku sharingkan, ini bisa kita jadikan kebiasaan sehari-hari. Jadi, kualitas diri kita, kualitas hidup kita, dan kualitas pertemuan kita dengan orang-orang di sekitar itu meningkat. Oke, nomor 1, sebelum kita bicara, pastikan bahwa kata-kata kita merupakan sesuatu yang benar. Seperti yang kita tahu, gak ada gunanya teman-teman memberikan cerita atau mengarang cerita demi memuaskan orang lain, itu gak ada gunanya. Karena apa? Kita pun jadi gak pernah puas, dan orang yang kita puaskan level kepuasannya itu jadi semakin meningkat. Nah, apabila kita terus-terusan mengatakan sesuatu yang gak benar, khawatirnya nanti di titik tertentu pada saat kita menyatakan sesuatu yang benar, orang-orang udah gak percaya lagi. Nah, itu yang paling berbahaya. Berikutnya, nomor 2 ya, dapat memotivasi diri dan orang lain. Nah, memotivasi diri kemudian memotivasi orang lain itu adalah satu fase yang dia saling bersamaan atau runtut-runtutan gitu ya. Nah, kenapa Mbak Eka bilang kayak gitu ya? Atau kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini teman-teman, ketika kita mau memotivasi orang lain, itu artinya kita juga sedang memotivasi diri kita sendiri ya. Nah, pada saat kita bisa memotivasi diri kita sendiri, artinya kita sudah menolong diri kita sendiri atau membantu diri kita untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena agak ribet, jadi Mbak Eka kasih contoh nih. Misalnya kayak gini, kita bertanya kepada seseorang, cita-citamu apa? Kemudian dia jawab, cita-citaku adalah ingin membahagiakan orang tuaku. Nah, itu adalah hal yang sangat positif. Namun, seseorang itu tidak akan pernah bisa merasa membahagiakan orang tuanya sebelum dia sendiri bahagia. Jadi, sebelum kita menolong orang lain, entah siapapun itu, pastikan diri kita sudah bahagia dulu ya, supaya apa? Yang kita lakukan itu bisa diterima dengan sangat baik. Jadi keterima tenan gitu. Jadi benar-benar diterima. Nah, bahayanya pada saat kita memaksakan diri untuk membahagiakan orang lain, sementara kita terlunta-lunta atau sementara kita juga ya udahlah apa adanya aja, yang penting orang lain bahagia. Teman-teman silahkan lihat prinsip lilin ya. Dia menerangi tapi dirinya juga habis. Nah, bahayanya bagi seseorang ya, bahayanya itu adalah pada saat dia sudah mengalami kecewa atau trauma secara mental. Kalau sakit fisik, capek fisik, kita bisa makan, tidur, sembuh. Namun kalau udah sakit mental, waduh, buat naik lagi itu sangat luar biasa berat.
butuh lingkungan yang positif, butuh dia bisa ngerubah mindsetnya sendiri, baru dia bisa baik lagi. Nah maka sebelum membahagiakan orang lain, bahagiakan diri sendiri dulu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ya, sebelum berbicara pastikan bahwa kata-kata kita membawa kebaikan bagi semua. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah meskipun sesuatu itu bagi kita mungkin menyakitkan atau bagi orang yang menerima kabar itu menyakitkan, tapi ketika itu benar, maka sampaikanlah dengan bahasa yang baik. Kemudian hindari melakukan body shaming, hindari merendahkan orang meskipun tujuannya positif. Misalnya kayak, kamu itu kalau dilesin terus-terusan gak bisa kayak gini dan sudah menghabiskan banyak uang tetap gak jadi-jadi, dah mending kamu gak usah sekolah. Ya, mending kamu gak usah sekolah, gak usah jadi orang sukses, jadi orang bodoh aja. Misalnya kayak gitu. Padahal biasanya tujuan dari orang tua menyampaikan hal itu adalah supaya anaknya termotivasi. Nah, namun jangan heran, kok nilainya malah semakin drop ya, kok nilainya semakin kurang. Karena apa? Hasil sedikit yang dia kasih itu masih kurang. Nah, maka gimana kalau kita ngerasa bahwa anak ini kurang terus? Jadi dia tidak akan pernah berani untuk mencoba hal yang lain. Dia gak akan berani menerima tantangan baru di dalam hidupnya. Nah, namun berbeda ketika seseorang hidup dengan orang-orang yang ada di lingkungan positif. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan itu diberikan apresiasi. Tentu dengan tidak berlebihan ya. Misalnya hari ini sudah bisa bangun pagi tepat waktu, jangan disindir. Nah, misalnya kayak tiba-tiba kita jadi rajin cuci piring, terus tiba-tiba ada ibu yang bilang, nah mbok tiap hari kayak gitu ya, atau harusnya tiap hari kayak gitu cuci piring, yakin pasti langsung ditinggal. Nah, cukup kasih apresiasi dengan gestur tubuh, misalnya kasih senyum atau kasih jempol tangan, gak usah dikomentarin ya. Kadang yang bikin kita gak mau melakukan sesuatu itu adalah terlalu banyak komentar yang gak penting dan tidak seharusnya diterima oleh seseorang itu. Oke baik, nah materinya udah selesai teman-teman semua. Semoga mudah dipahami dan bisa segera dipraktekkan ya. Karena apa? Secepat mungkin kita melakukan hal ini, kita mempraktekkan dari diri kita sendiri, artinya kita sedang membentuk lingkungan yang positif dan hangat. Nah, suatu saat kita pasti berharap bahwa anak-anak kita akan tumbuh di lingkungan yang baik dan positif. Maka, mari kita yang lebih dewasa, kita yang lebih tua, memulai dulu supaya perilaku baik ini bisa dimodeling oleh anak-anak kita dan diturunkan terus-menerus kepada cucu-cucu mereka di masa yang akan datang. Ingat, masa tua kita ada di tangan anak-anak kita. Maka mari kita bentuk perilaku yang positif dan baik supaya kita juga bisa menikmati masa tua dengan lebih nyaman dan bahagia. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa pada podcast-podcast yang lain. Dadah!